Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, aku akan absen dulu ya. Siapa yang datang, siapa yang datang. Abdurrahman, Dinda Ayu Lestari, Hizra, Imam Adlan, Muhammad Ikhlas, Muhammad Rizki Aidil, Mana? Sakit, udah berapa nih? Tiga. Zaidi Amri, Ibu. Muhammad Ramadhanil, Rafa, Putri, Rio Andian, Safia, Syawal Ramadhani, Sahril Ramadhani, Siti Sabaria. Aku tuh tanpa keterangan. Wahyuni, Ana Sofia. Dan sebelum kita belajar pada hari ini, kita selawat dulu ya. Dah tahu selawat kan? Dah kita mulai selawat. 1, 2, 3. Mungkin sudah untuk sampai juga deh. Karena kita sekolahnya agama, jadi harus lebih dulu sebelum belajar harus berserah biar mendapat berkah. Jadi sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, kita akan mulai materi kita pada hari ini yaitu ya, yang pertama jelaskan dulu kompetisi dasarnya yaitu nampak nak? Kamu bacanya sama-sama kita baca. Kompetisi dasar mengenang cerita fantasi, cerita imajinasi yang belajar dan didengar. Berarti menelaah struktur dan kebahasan teks cerita fantasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, apa itu fantasi? Apa itu imajinasi? Yaitu berupa cerita seperti cerpen, novel. Itu yang dimasukkan dengan cerita fantasi, imajinasi. Kemudian kita lanjut lagi dengan indikatornya, yaitu menentukan struktur teks cerita fantasi, menentukan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa. Siswa itu siapa nak? Siswa itu atau kamu? Siswa dapat menentukan struktur teks
cerita fantasi dengan baik. Kedua, siswa dapat menentukan unsur kebahasaan. Teks cerita fantasi dengan baik. Nanti udah ibu kasih materinya, ibu kasih tugas ataupun kelompok, sebanyak 4 kelompok. Ibu kasih tugasnya, nanti tugas kamu mencari di mana itu judulnya. Kemudian struktur teks cerita fantasi itu terbagi di tiga komponen. Yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Pengenalan tentang penokohan tema dan sedikit alur cerita pada pembaca. Teks orientasi pengenalan tentang penokohan tema dan sedikit alur cerita pada pembacanya. Berarti di situ kita menelaah, kita mencari tokohnya siapa, tempat kejadiannya di mana. Itu yang kita pertama yang kita cari nanti. Kemudian yang kedua komplikasi. Apa itu komplikasi? Berarti komplikasi merupakan bagian permasalahan. Berarti komplikasi merupakan permasalahannya. Apa permasalahannya atau puncak permasalahannya itu apa? Misalnya perkelahian, pergaduhan. Nah, itulah puncak komplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Nah, apa itu resolusi? Nah, jadi resolusi itu penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Berarti itu permasalahan dari penyelesaian. Penyelesaian itu macam mana? Maksudnya kejadian itu menarik atau menyedihkan atau menyenangkan. Berarti itu termasuk dalam resolusi. Kemudian kebahasaan teks cerita fantasi. Nampak nak? Itu penggunaan kata ganti. Tahu penggunaan kata ganti? Tahu penggunaan kata ganti? Misalnya kata ganti orang, nama orang. Harus kita gunakan kata ganti. Yang selanjutnya mencerak panca indera. Berarti panca indera apa? Indra. Hah? Indra itu sama dengan mata. Melihat, dengan cara melihat. Cara melihat, cara mendengar juga. Kemudian yang ketiga makna kias dan makna khusus. Kita menggunakan ada makna kias dan ada makna khusus. Nanti dikasih materinya, kalian buat di situ per kelompok. Setiap per kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Kemudian yang keempat, kata sambung urutan waktu. Jadi dia harus ada waktu. Berurutan waktunya. Misalnya hari ini, jam ini. Kemudian kalimat langsung. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian mungkin hanya ini materi kita pada hari ini. Jadi rasa ibu, kalau seandainya kurang jelas atau siswa yang kurang paham, boleh bertanya sebelum kita melanjutkan materi tugasnya. Ada yang bertanya kan? Atau udah jelas semua, dah paham? Bu, kami dari kelompok 3 mohon penjelasan tentang revolusi. Sekian, terima kasih. Tentang Revolusi. revolusi itu tadi nomor berapa? Kan revolusi tadi nomor 3. revolusi. Nomor 3 yaitu tentang penyelesaiannya. Tadi kan ibu jelaskan misalnya penyelesaiannya, puncak permasalahannya, misalnya tentang masalah itu masalah sedih, gembira. Berarti penyelesaiannya apa di situ? Kamu nanti mencari misalnya cerita ataupun novel, kamu situ nanti mencari di mana paragraf yang mana itu orientasi, komplikasi dan resolusi. Nanti kasih ceritanya ini. Nanti tugas kalian mencatat, mencari di mana itu orientasi, komplikasi, resolusi. Kemudian nanti
kamu dah dapat misalnya resolusi, kamu buat di sini. Buat paragraf yang mana misalnya resolusi. Kemudian yang komplikasi, paragraf yang mana dibuat yang termasuk orientasi, komplikasi, resolusi aja, yang penting aja, yang termasuk paragraf yang mana. Buat di kertas ini per kelompok. Yang Rio tadi yang dah bertanya tadi paham yang tentang resolusi? Itu tentang yang lain saya ada bertanya. Kalau tak ada kita lanjut dengan pembagian tugas kelompoknya. Yang perempuan ada yang bertanya? Nampaknya tidak paham. Kalau yang paham nanti kita lanjut dengan pembagian tugasnya per kelompok ya. Nanti setiap kelompok membacakan hasil kelompoknya. Nanti kalau seandainya kelompok yang pertama mau tampil pasti ada itu berikutnya mohon kasih. Tapi dengan catatan dengan misalnya komplikasinya benar letaknya di mana, orientasinya di mana, kemudian resolusinya di mana, di tek-tek yang mana ada yang mencakup masalah itu. Ya kan? Ya, sekarang ibu bagikan di kelompok ini. Dua kelompok ya. 4-3-3 ya nak. Tiga juga satu kelompok. Tak ada kalau tak ada 4 boleh. Sabar. Berkelompok. Mana tempat dia? Terserah anak kedua, anak ketiga tak masalah. Dah tanya. Jadi kalau kalian dah dapat ceritanya, kamu buat di sini. Misalnya ceritanya tentang bayangan dalam cahaya itu. Sudah ada nak? Bayangan dalam cahaya. Misalnya kamu mencari ini, di mana cerita bayangan dalam cahaya ini tentang orientasinya di mana kamu baca. Paragraf yang mana terletak konflik orientasi. Misalnya lihat itu ucapan seorang anak kemudian sampai mana kamu harus mencari orientasi di dalam cerita bayangan dalam cahaya. Kemudian kamu harus mencari komplikasinya. Komplikasinya di mana? Kamu tengok ke sini baca paragraf yang kemana menunjukkan komplikasi. Kemudian resolusi tadi penyelesaian. Kamu baca juga cerita ini sampai di belakang. Di mana letak resolusinya? Paragraf yang mana meletakkan resolusi? Kemudian kan kamu harus tahu juga tadi dulu tentang orientasi itu apa. Di situ kan udah ada yang satu lembarnya. Orientasi itu apa? Di sini. Dan lembar yang satu lagi ada pengertian orientasinya. Kamu baca di situ. Nah ini. Apa itu mas orientasi? Kan tadi sudah dijelaskan di situ. Nah ini orientasinya. Kamu cari paragraf yang mana? Dan lanjut. Mulai kerjakan waktu 20 menit. Aku di sini yang. Orientasinya di mana letak paragrafnya di mana di sini? Komplikasi. Apa nak? Duduk buat.
Kalau tak mau nanti ada lagi origaminya. Awak tidur je. Kalau tak mau tulis di sini. Kalau tak mau. Kamu cari letaknya di mana? Cepat, siapa yang siap dulu? Kasih apa tadi? Buang dia tak suka ada. Tentang apa? Ini cari tentang apa? Tinggal membuat dia lagi. Catat judulnya dulu. Ini mana? Kita buat judulnya. Baca sini. Apa yang pertama nih? Cerita tentang apa? Tentang apa nih? Kemudian siapa pelakunya? Siapa nama orang? Kemudian di mana cerita itu terjadi? Tempatnya. Kapan cerita itu terjadi? Nomor satu cerita tentang apa? Baca sini. Dua, siapa pelaku dari cerita itu? Nomor Cari nama sini. satu, nomor tiga di mana cerita itu terjadi? Iya. Kakak yang mana? Oh, tak usah berarti maksudnya sini atau benar sini misalnya. Jadi Ya, lanjut. Ada waktunya nih. Sampai. Masih banyak lagi yang isi apa nih? Sampai kalian mencari, aku membagikan kertas ini, nanti kamu menempelnya di sini. Misalnya kamu memilih tentang cara mengajar ibu pada hari ini. Misalnya kamu senang dengan mengajar ibu hari ini. Misalnya kamu tak senang mengajar ibu hari ini. Misalnya kamu mengantuk pada hari ini. Kamu buat ini, memilih ya. Sini. Tapi dengan gambar yang ini aja, jangan pula gambar yang lain buat. Bahaya kan? Buatkan nama di sini ya. Iya. Boleh buat gambarnya, boleh buat misalnya senang, tak senang, gitu.
Lagi. Nanti dibacakan hasilnya. Cepat. Iya, namun kamu buat. Yang dari yang itu. Hah? Kemudian yang udah tuh yang topik yang orientasi. Kemudian komplikasi, apa komplikasi? Buat nama. Namanya buat dia kamu suka atau senang atau tidak senang? Buat dia itu tak senang lah, senang itu dia. Mungkin dia dah sama kalian ada. Sudah siap? Di sini masalahnya kita mulai ada tuh. Konflik. Sampai belakang itu sana. Siapa pelakunya misalnya di sini? Di mana letaknya nih? Di mana cerita terjadi? Membacakan semuanya dulu. Baru komunikasi. Komunikasi itu Tentang apa? apa ini? Kita tentang apa nih masalahnya? Yang keduanya bawa di sini. Ini komunikasinya. Bacakan dulu. Mario. Buka edukasi sudah siap? Dah. Kelompok 1, 2, 3 sudah? Dah. Sekarang kalau sudah siap, kalian akan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Untuk
Ayo. Nah, berdiri nak. Berdiri. Serius. Ya. Orang berlalu lalang menuju bangunan berjajar rapi di pinggir jalan yang di setiap pintunya tertulis nama pemilikannya. Akibat kilatan guntur yang terus bersahutan menuju ke tanah, sebuah lubang yang cukup luas terbentuk. Lubang tersebut terhimpit di antara dua rumah yang berdekatan. Itu pasti termasuk belum? Bertajuk. Orientasi. Lanjut lagi ya, komunikasi. Dalam sebuah buku yang berjudul Legend of a Miracle, ia menemukan legenda tentang bayangan dalam cahaya. Di buku itu tertulis bahwa setiap 100 tahun akan terjadi bencana alam yang cukup besar dan bayangan kekuatan akan keluar dari sahutan guntur yang terus berbenturan. Itu yang termasuk tentang Komunikasi. Kemudian resolusi lagi apa itu? Setelah dalam menggambar selama berhari-hari, ia menemukan kostum yang pas dan fleksibel untuknya. Ia menanamkan dirinya dengan julukan Testrom, istri mengendali guntur. Untuk menutupi wajahnya, ia menggunakan masker layaknya hingga pada mulutnya, dan di punggungnya terdapat huruf T yang dihiasi petir di sekitarnya. Nah, berarti itu kelompok tadi itu hasil dari kelompok satu. Jadi hasil dari kelompok dua lagi yang perempuan. Yang perempuan dulu. Siapa yang mau tanya Hizla? Berdiri Hizla. Hizla. Terserah cepat. Siapa yang mau membacanya? Berdiri nak. Yang orientasi dulu. Yang paragraf yang mana? Orang berlalu lalang menuju bangunan berjajar rapi di pinggir jalan yang di setiap pintunya tertulis nama pemiliknya. Akibat kilatan guntur yang terus bersahutan menuju ke tanah, sebuah lubang yang cukup luas terbentuk. Lubang tersebut terhimpit di antara dua rumah yang berdekatan. Dan lanjut lagi yang komplikasinya mana? Dalam sebuah buku yang berjudul Legenda of Admirat, ini menemukan legenda tentang bayangan dalam cahaya. Di buku itu tertulis bahwa setiap 100 tahun akan terjadi bencana alam yang cukup besar dan bayangan kekuatan akan keluar dari sahutan guntur yang terus berbenturan. Dan yang ketiga resolusi. Setelah menggambar selama berhari-hari, ia menemukan kostum yang pas dan fleksibel untuknya. Ia menamakan dirinya dengan julukan Thunderdestron, is pengendali guntur. Untuk menutupi wajahnya, ia menggunakan masker layaknya hingga pada mulutnya, dan di punggungnya terdapat huruf T yang dihiasi petir di sekitarnya. Sudah, tadi itu hasil dari kelompok dua. Ada kelompok yang terakhir, kelompok tiga. Ayo, bacakan hasilnya. Orientasi. Orang berlalu lalang menuju bangunan berjajar rapi di pinggir jalan yang di setiap pintunya tertulis nama pemiliknya. Akibat kilatan guntur yang terus bersahutan menuju ke tanah, sebuah lubang yang cukup luas terbentuk. Lubang tersebut terhimpit di antara dua rumah yang berdekatan. Komplikasi. Dalam sebuah buku yang berjudul dia menemukan legenda tentang bayangan dalam cahaya. Di buku itu tertulis bahwa setiap 100 tahun akan terjadi bencana alam yang cukup besar dan bayangan kekuatan akan keluar dari sahutan guntur yang terus berbenturan. Resolusi. Setelah lelah menggambar selama berhari-hari, ia menemukan kostum yang pas dan fleksibel untuknya. Ia menamakan dirinya dengan julukan Thunderstrom, si penggali guntur. Untuk menutupi wajahnya, ia menggunakan masker layaknya ninja pada mulutnya, dan
Di punggungnya terdapat huruf D yang dihiasi petir musikannya. Ya. Berarti itu dari hasil kelompok yang dihasilkan oleh tiga kelompok. Yang jelas, berarti dari cerita ini tadi tentang apa dulu cerita tadi? Bayangan dalam cahaya. Pasti di dalam ini dia ada termasuk orientasi, komplikasi dan resolusinya di situ. Berarti ada tempat kejadiannya, permasalahannya, di mana kejadiannya itu tadi yang dibacakan oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi pada siang ini pelajaran kita mungkin hanya sampai di sini dan kita lanjut minggu yang akan datang. Jadi sebelum minggu mengakhiri, tugas kalian ini ada instrumen ini kalian menilai ibu. Sekarang bukan ibu ini menilai kalian, tapi kalian juga harus menilai ibu. Kalau di sini tadi kamu membuatkan nama, kemudian menghasilkan gambar ini. Misalnya senang atau tidak senang. Kemudian yang ini kamu menggunakan pena yang berbeda warna. Dengar perhatikan. Misalnya nomor 1 tadi ada baca di sini. Nomor 1 tadi apa? Sangat baik. Yang kedua baik. Yang ketiga kurang baik. Yang keempat tidak baik. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan ibu? Misalnya kamu buat di sini, misalnya kamu tidak senang, kamu titik di nomor 1, misalnya nomor 4. Yang soal nomor 2, gimana letaknya? Udah paham? Maju dulu Rio sama Imam berdua dulu untuk mengandungkan waktu. Langsung yang tadi ditempel langsung nak. Sini Imam sama Imam. Yang gambar ditempelkan di mana kamu? Nah ini. Selanjutnya di sini. Ini kamu milih nomor 1 ini dia. Ada ketika misalnya kamu tak senang. Lanjut lagi nomor 2 apa tuh? Bagaimana penyelenggaraan secara menyeluruh? Nanti serah tidak. Nah ya. Terserah kamu yang menilai ibu. Nah kalian mengajukan dapat nilai baik pula. Lanjut terus nomor 4 gitu. Jangan nomor 1 semua. Bengak apa nih? Lanjut ada cepat. Sudah? Dan lanjut lagi yang perempuan berdua lagi lanjut. Cepat. Boleh nanti. Boleh. Tempelkan di mana? Aku ambil. Kami belum. Yang belum sekali bu. Udah dulu aja nak. Boleh, Bu. Belum dulu. Boleh.
Sudah semua nih guys? Jadi dengan berangkat ini tadi, menyimpulkan pengisian ini tadi, maka pelajaran kita pada hari ini selesai. Jadi yang akan datang pelajaran ini materinya nanti kita bahas juga masalah ini. Kalau yang tak paham ini, suruh buat tugas ini. Kemudian kesimpulan dari pembahasan pelajaran kita pada hari ini, apa tadi judulnya? Bayangan dan Bukan judul pelajaran kita hari ini tadi. Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi, cerita imajinasi yang dibacakan dan didengar. Jadi kesimpulannya dan terbagi atas 3 komponen. Yang pertama tadi ada orientasi, komunikasi, dan resolusi. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu akhiri, Ibu ucapkan dulu terima kasih telah menilai Ibu tanpa aku yang membuat, tapi itulah hasilnya.